pendaftaran praktikum saya sudah berikan ya di Teams kita. Bagi yang merasa masih belum mendaftar, tentunya harus mendaftar secepatnya. Ya, karena kalau tidak nanti bisa jadi namanya tidak terdaftar untuk praktikum. Rasanya di sini saya sudah posting juga ya. Nah, di sini nih. Sebentar. Mana ya? Oh, ini di sini ya, di sini. Nah, ada untuk link pendaftaran praktikum. Paling lambat itu 1 Maret kalau tidak salah hari Senin gitu ya atau Selasa. Ya, jadi daftar segera. Nah, praktikum itu biasanya tentunya kita lakukan secara offline ya biasanya. Jadi kamu mendapatkan kemampuan gitu ya untuk misalnya mengukur suatu parameter terkait dengan biomolekul atau misalnya melakukan eksperimen mempersiapkan zat-zat atau reagen-reagen yang diperlukan. Namun karena sekarang ada pandemi seperti ini, terpaksa praktikumnya dialihkan menjadi praktikum yang sifatnya daring atau online, ya. Nah, biasanya praktikum itu kalau tidak daring, itu materinya adalah, sebentar, saya tulis dulu ya, praktikum. Jadi yang pertama pengumumannya praktikumnya dalam bulan Maret ya. Pelaksanaan bulan Maret. Pelaksanaannya Maret 2021. Kemudian secara daring. Kemudian jangan lupa untuk mendaftar ya. Nah, praktikum biasanya modulnya itu setidak-tidaknya ada 5 biasanya ya. Tapi sekarang mungkin modulnya hanya maksimum 4 saja. Nah, biasanya kita kan belajar di biokimia umum ini tuh ada 2 materi ya. Bio umum begitu. Kita punya materi yang sifatnya tentang biomolekul. Kemudian ada juga yang metabolisme. Biomolekul apa saja yang kita pelajari di mata kuliah biokimia umum ini? Yang kamu sudah kenal dan akan kenalan ya, apa saja? Langsung dijawab saja ya. Kalau kita sifatnya mungkin banyak berdiskusi saja gitu ya. Silakan, biomolekul apa saja yang kita pelajari mata kuliah ini? Langsung unmute saja ya, karena saya nggak lihat Teams, jadi saya nggak tahu siapa yang menjawab atau angkat tangan gitu ya, jadi langsung dijawab saja. Biomolekul apa saja? Karbohidrat, protein, lipid. Satu lagi? Karbohidrat, udah bagus ya, 3. Karbohidrat, asam nukleik, Bu. Ya, satu lagi asam nukleat ya. Lipid dan asam nukleat. Itu ya. Nah, sebelum saya bahas terkait dengan praktikum, pertama terkait ujian dulu ya. Kita kan akan ujian 1, kemungkinan dalam bulan Maret juga, antara pertengahan ya atau akhir Maret. Nah, rencana awalnya itu tanggal 12 Maret. Nah, materinya kemungkinan dari protein sampai karbohidrat ini kemungkinan. Tapi bisa jadi juga kalau itu libur ya. Kalau ada libur atau bagaimana, tergantung kesepakatan kelima kelas paralel, bisa jadi juga ditunda mungkin agak tengah menuju akhir, tapi nanti akan masuk seluruhnya biomolekul ini menjadi materi ujian yang pertama. Itu ya. Jadi dipersiapkan dulu saja untuk tanggal 12 itu nanti materinya sampai karbohidrat. Nah, kita kan sudah bahas ya tadi di kelas Pak Amoloka sudah bahas sampai protein. Nah, kelas protein yang sering dipraktikumkan itu sebetulnya kelas enzim. Nah, enzim ini sesuatu yang sangat aplikasinya itu sangat luas ya, baik di aplikasi medis gitu ya atau di industri. Enzim ini sangat-sangat banyak digunakan. Sehingga praktikumnya juga akan meliputi enzim. Juga saya akan bahas hari ini ya, terutama terkait aspek praktisnya. Kalau teori mungkin akan diberikan di kelas. Nah, karena kita sempat ketinggalan ya, waktu itu kan ada 1 libur ya, kalau nggak salah hari raya Imlek gitu ya. Sehingga materi yang akan saya ajarkan ini juga termasuk mengejar materi-materi yang diberikan di kelas teori gitu ya. Sehingga itu yang saya sampaikan. Sambil pengantar praktikum, saya juga akan memberikan teori. Dan ini akan termasuk juga persiapan untuk ujiannya. Oke.
Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Kalau ada yang mau ditanya dipotong saja ya. Jadi siap-siap mungkin 12 Maret atau 19 Maret, mungkin antara dua itu. Jadi tunggu saja pengumumannya ya. Kita tentunya siap yang paling dekat dulu saja. Nah, saya punya channel YouTube ya yang sudah saya berikan itu. Di situ saya akan upload juga termasuk materi pengarahan praktikum ini. Plus kalau kamu lihat lipid dan asam nukleat ini saya sudah pernah buatkan videonya juga. Untuk seniornya sih sebenarnya yang tahun lalu ya. Tapi tentunya materinya masih bisa digunakan. Jadi mungkin beberapa materi nanti kita sampaikan secara video. Kamu nonton dulu gitu. Setelah itu di kelas nanti sifatnya berdiskusi ya. Agar mungkin materinya bisa dikuasai dengan baik ya. Jadi siap-siap dulu. Nanti di kelas kita berdiskusi. Oke? Nah, materi yang pertama yang akan saya bahas, nah ini sebetulnya di lab itu dicobakan ya, namun karena nggak bisa dicobakan, kita bahas ya kira-kira dibayang-bayangkan aja gitu ya. Yaitu terkait dengan buffer atau buffer ya bahasa Indonesia. Nih. Buffer itu adalah suatu larutan sebenarnya ya, bentuknya sebuah larutan gitu. Kamu sudah dapat juga ini di kimia dasar. Sebenarnya di tahap biokimia umum ini idenya adalah kamu bisa membuat buffer itu gitu ya, mempersiapkan buffer. Namun karena kita tidak melakukannya secara luring atau offline ya sudah kita pura-pura saja buat buffer gitu ya. Bagaimana bayangkan kamu akan membuat buffer. Pertama saya tanyakan dulu, mungkin ada yang mau mencoba menjawab. Kenapa kita harus atau kapan lah ya, kapan kita perlu menggunakan buffer? Buffer itu adalah salah satu topik yang sangat sentral ya di bidang biokimia. Nah, pertanyaan saya, kapan kita perlu mempersiapkan larutan buffer? Ada yang mau coba jawab? Kenapa buffer ini menjadi penting ya dalam aspek biokimia? Kenapa kita harus belajar bagaimana cara membuat buffer? Karena kita kan akan menggunakan buffer itu ya. Ada yang mau coba jawab? Setahu kamu ya, buffer itu kan mungkin pernah dipelajari juga di KIDAS ya kan? Bagaimana? Fungsinya gitu ya apa? Silakan. Saya mungkin nggak manggil-manggil kayak Palka ya, jadi kamu harus berpartisipasi aktif juga. Namanya belajar ya, salah tentu tidak apa-apa ya, yang penting kamu ikut berdiskusi. Gimana? Buffer atau buffer itu apa sih? Ada yang masih ingat buffer itu apa? Sudah dipelajari di kimia dasar harusnya ya. Halo, saya masih terkoneksi atau barangkali saya putus? Menjawab, Bu. Oh ya, silakan. Siapa namanya? Yuni Rahma, Bu. Yuni ya. Gimana Yuni? Buffer itu apa? Setahu Yuni, ini kalau Ya. masih tidak salah, kalau buffer itu adalah larutan penyangga yang berfungsi untuk mempertahankan nilai pH ya, Ibu. Penyangga pH ya. Bagus. Yang lain ingat juga? Mudah-mudahan ingat juga ya. Buffer itu adalah sistem penyangga pH. Ya. Apa maksudnya penyangga pH itu seperti apa maksudnya? Penyangga. Contoh. Ya, gimana? Silakan. Contohnya seperti ini, Bu. Kalau misalnya pH-nya itu terlalu asam, maka kita akan menambahkan indikator basa agar pH-nya itu tetap kepada pH netral atau sebaliknya. Gitu ya, Bu. Jadi dia punya campuran asam basa gitu ya. Oke. Silakan. Yang lain bagaimana? Ada yang mau berpendapat apa sih yang dimaksud dengan penyangga pH gitu ya? Yang jelas tadi komponennya seperti kata Yuni ada asam dan ada basa. Yuk, siapa lagi yang mau coba? Kan sudah lulus kan KIDASnya berarti sudah tahu ya, sudah diajarkan waktu itu di TPB. Siapa yang mau coba lagi? Penyangga pH itu setahu saya artinya adalah ini gitu ya. Ada lagi? Boleh salah juga. Izin menjawab, Ibu. Ya, siapa namanya? Astria, Ibu. Astria, gimana Astria? Jadi larutan buffer itu sama dengan larutan penyangga, yaitu larutan yang dapat menstabilkan pH-nya. Jadi walaupun ditambahkan sedikit asam atau sedikit basa ataupun diencerkan, pH-nya itu relatif sama gitu, nggak berubah.
Jadi Ya. larutan penyangga ini diperlukan biasanya itu untuk mempertahankan pH suatu cairan, misalnya kayak dalam tubuh kita gitu. Jadi perlu dipertahankan pH-nya dari misalnya makanan atau minuman dari luar yang mengandung asam atau basa, kayak gitu Bu. Oke ya, bagus sekali ya jawabannya. Ada lagi yang mau coba lagi? Saya berikan kesempatan karena katanya zaman sekarang kuliah itu merdeka. Jadi artinya mahasiswa harus pandai berpendapat katanya ya dan berpikir kritis kata Mas Menteri gitu ya. Jadi harus berikan kesempatan untuk mahasiswanya menyampaikan pemikirannya juga. Ada lagi silakan. Oke ya, kalau tidak ada penjelasan Astria tadi saya pikir sudah sangat lengkap ya. Jadi yang namanya buffer itu dia menyangga pH. Campuran juga dengan tadi penjelasan Yuni ya. Dia terdiri dari asam dan basa. Penyangga pH itu maksudnya kalau ke dalam larutan buffer ini kita tambahkan sedikit asam atau kita tambahkan sedikit basa, pH itu tidak berubah. Itu yang namanya menyangga pH. Ya. Termasuk contohnya sudah diberikan juga. Misalnya dalam darah kita. Dalam darah kita itu terdapat namanya buffer karbonat. Ya. Nah, pH darah itu dijaga ketat oleh si buffer karbonat ini dari sekitar 7,3 kurang lebih ya, 35 sampai 7,45. Kalau di bawah ini namanya asidosis, darahnya terlalu asam. Kalau di atas ini namanya alkalosis, darahnya terlalu basa. Dan dua-dua itu adalah keadaan yang mengancam jiwa. Ya. Sehingga harus dilakukan treatment atau tindakan, kadang-kadang bahkan, ya bukan kadang-kadang, umumnya ya, bahkan harus ke rumah sakit gitu ya. Didialisis lah atau diapakan gitu. Agar darahnya itu kembali menjadi pH ini. Jadi buffer ini sangat penting ya. Terutama saat kita berbicara tentang makhluk hidup. Nah, sekarang pertanyaan saya berikutnya. Mengapa makhluk hidup itu pH-nya harus dijaga sekali gitu ya? Kenapa enggak pH-nya ya sudah misalnya jadi 6 gitu atau jadi 8 gitu. Kira-kira kenapa kemudian makhluk hidup itu pH-nya itu harus sangat dijaga? Ada yang mau coba? Izin menjawab Ibu. Ya, siapa namanya? Amir. Amir. Menjawab. Ya, gimana Amir? Karena di dalam makhluk hidup itu ada yang namanya enzim. Nah, enzim itu ada kayak rentan pH-nya berapa biar optimal. Kalau misalnya di luar itu nanti bisa nggak optimal atau bahkan bisa rusak. Mungkin itu Ibu. Oke. Kata Amir ada enzim ya. Ada enzim, jawabannya betul ya, tentu saja betul. Mungkin yang lain juga pernah mendengar ya. Ada enzim atau secara garis besar ada protein. Ya kan kamu sudah buat PR kan? Ada yang namanya struktur primer. Kalau struktur primer itu ya struktur kovalen sebenarnya ya. Ikatan-ikatan kovalen yaitu terhubung dari satu asam amino dengan asam amino yang lain, yaitu namanya ikatan peptida. Tadi ya sudah dijelaskan oleh Pak Loka. Itu kan ikatan atau struktur primer. Kemudian ada lagi struktur sekunder. Struktur sekunder itu dia terhubung oleh ikatan hidrogen. Tadi sudah belajar kan? Ada yang dia bisa membentuk alpha helix misalnya kalau interaksi itu antara satu residu dengan residu plus 3-nya. Ya, jangan lupa yang tadi sudah dipelajari di kelas ya, alpha helix gitu. Dia juga berbentuk lembaran atau berbentuk seperti beta sheet. Ada yang tadi namanya apa? Antiparalel gitu ya. Kalau antiparalel itu dia lebih stabil tadi katanya Pak Loka ya kan. Dimana terbentuk ikatan hidrogen itu lurus-lurus seperti itu. Jadi dia kekuatannya lebih kuat dibandingkan yang paralel di mana agak zigzag sedikit ya orientasinya itu tidak sempurna lah lembarannya itu berlapis-lapis gitu ya. Nah, setelah ini kamu akan belajar struktur tersier. Nah, biasanya protein itu punya fungsi di level struktur tersier plus juga kuartener tentu saja yang lebih kompleks dari tersier. Ya kan? Apa saja interaksi yang terlibat dalam pembentukan struktur tersier? Kalau atau saya tulis lah ya. Kalau primer sebenarnya kita boleh juga sambil semacam tutorial gitu boleh juga ya kesempatan ini gitu ya selama waktunya ada. Jadi kalau kamu ada yang mau ditanyakan silakan juga ya terkait dengan kelas gitu ya. Primer itu struktur ikatan kovalen yaitu spesifik lagi namanya adalah ikatan peptida kan gitu ya. Peptida. Struktur sekunder itu terhubung oleh ikatan hidrogen ya kan yang terdapat pada backbone atau rantai utama. Kemudian ada struktur tersier dan struktur kuartener.
kuarterner yang lebih kompleks lagi, gabungan antara tersier. Nah, ini apa saja interaksi yang terlibat? Siapa yang mau coba? Izin menjawab, Ibu. Ya, siapa nih? Yuni ya, bukan? Astria, Ibu. Astria, oh ya, sorry, saya maksudnya ingat ada suara ini sudah pernah saya dengar, tapi saya lupa siapa ya. Astria, gimana? Jadi di tersier itu ada ikatan peptida, ikatan hidrogen, dan satu lagi ditambah dengan interaksi gugus samping atau gugus R. Nah, ya, interaksi gugus samping itu ya. Nah, apa saja bentuk interaksi si gugus samping ini? Gugus R ya, gugus samping. Yuk, kan udah pada ngerjain PR. Sekarang diungkapkan apa yang sudah dibuat. Ya, gimana? Izin menjawab, Ibu. Ya, boleh, silakan. Ya, berarti berdasarkan kemarin yang sudah dicari, adanya ikatan hidrogen antara gugus NH dengan gugus CO pada rantai utamanya. Rantai samping ya, kalau rantai utama sekunder. Kalau adanya ikatan hidrogen antara CO dan NH, ini pada rantai utama ya, saya tulis di sini biru ya, pakai rantai utama. Nah, ini sekunder ya. Kalau ikatan hidrogen itu di gugus samping, itu yang termasuk pembentuk struktur tersier. Kan? Oke, apalagi selain ikatan hidrogen, saya tulis aja deh ya, supaya nggak bingung. Ikatan hidrogen, apalagi pembentuk struktur tersier atau kuartener? Ini Bu, ikatan ionik. Terus ikatan ionik ya. Ya. Itu nama lainnya adalah interaksi elektrostatik. Elektrostatik ini ada kan di PR-nya kan? Tadi saya lihat beberapa ada yang nulis ini ya. Kalau plus ketemu dengan negatif, itu interaksi elektrostatik, ya kan? Apalagi? Interaksi sesama hidrofobik Bu, kayak gaya van der Waals gitu. Interaksi bagi yang nggak punya muatan, ya kan? Tadi kalau plus minus dia bermuatan. Ada juga interaksi hidrofobik, biasanya kita sebut sebagai gaya van der Waals. Ya. Gaya van der Waals. Nah, nanti untuk yang ada aromatik, ada juga namanya ikatan PP ya, atau interaksi lah. Pi stacking istilahnya. Ini khusus yang aromatik. Jadi si aromatik itu dia bisa membentuk stacking istilahnya ya. Satu aromatik di atas yang lain. Ini juga membentuk struktur tersier dan juga kuartener ya. Kalau tersier itu dari polipeptida yang sama. Kalau polipeptidanya sudah berbeda, itu sudah namanya struktur kuartener. Seperti hemoglobin ya. Hemoglobin itu struktur kuartener. Misalnya kamu punya satu rantai polipeptida, kalau primer itu kan lurus saja gitu ya. Dimulai dari ujung apa dulu? N dulu atau C dulu? Dari sini ke sana. N dulu, Ibu. N dulu ya. Jangan lupa itu ya. Ujung amin dulu, ujung N, baru ada ujung COO bebas. Ya. Nah, ini rantai lurus saja kalau primer. Kalau sekunder mulai ada 3 dimensinya. Jadi yang lurus tadi dia mulai ya gitulah ya. Atau dia mulai berlembar-lembar gitu. Nah, ini misalnya nyambung lagi ke sana. Biasanya ada kode panahnya ya. Misalnya panahnya ke sana, ini panahnya ke situ, ke sana, artinya dia beta sheet antiparalel ya. Beta sheet antiparalel. Atau kalau nggak ada struktur gini dia cuma belok-belok. Nah, itu yang Pak Loka bilang turn tadi ya, belokan gitu. Nah, kalau si rantai ini terus dia bergabung membentuk suatu struktur. Nah, misalnya di sini helix, terus sampingnya ketemu lagi dengan helix, gitu ya. Terus ada beta sheet di sini ketemu lagi dengan helix dan seterusnya. Nah, ini sudah mulai di struktur protein gitu ya, seperti ini. Inilah yang namanya struktur tersier gitu. Kalau kuaterner ada lagi kembarannya satu lagi. Boleh kembar, boleh juga tidak kembar ya. Nah, nanti dia ini di rantai polipeptida yang berbeda loh ya. Saya bikin pakai warna yang lain lah supaya ini. Jadi ini rantai biru gitu ya. Datang lagi rantai hijau gitu. Hijau mana strukturnya. Misalnya panahnya ke sini lagi ya. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Nah, sudah 2 rantai polipeptida yang berbeda. Ya. Nah, ini yang namanya struktur kuaterner. Nah, inilah interaksi yang mendasari pembentukan struktur tersebut. Gitu. Nah, kalau kita ubah pH, ya seperti yang disampaikan oleh Amir tadi, terutama sekali ini ikatan elektrostatik ini, interaksi elektrostatik. Karena kita punya sesuatu yang positif dan sesuatu yang negatif, dia harus berinteraksi, ya kan? Nah, kamu sudah belajar juga kemarin menghitung muatan, kan? Muatan dari suatu spesies. Misalnya glutamat.
glutamat itu kan dia rantai sampingnya ya. Ini kan CO ke sana ya, ini NH. Kemudian ke sini nyambung kemana gitu ya. Glutamat itu kan dia, saya lupa C-nya berapa ya. Pokoknya di ujungnya ini mungkin aspartat. Aspartat lah ya. Kan dia gini nih, COOH gitu ya. Di pH 7, nah kamu sudah mudah-mudahan masih ingat kemarin PK-nya itu sekitar PK rantai sampingnya itu kalau nggak salah sekitar 4 ya, 3 atau 4. Artinya kalau di pH netral dia kan bermuatan. Si R-nya ini sudah kehilangan proton ya, sudah terdeprotonasi. Jadi dia di sini bentuknya akan begini nih di pH 7. COO minus. Kan gitu ya. Gitu ya. Nah, si minus ini dia kan berinteraksi dengan sesuatu yang muatannya positif di badan protein tersebut. Ini kan nyambung lagi, nanti ada sesuatu yang punya R juga, R-nya positif, misalnya lisin lah atau apa ya. Nah, kalau kamu ganti pH-nya, resikonya itu si COO ini kalau terlalu asam di bawah 4, ya, nanti O-nya jadi OH. Atau si R inilah yang positif. Positif ini dia ada di pH yang relatif tinggi, misalnya netral gitu ya. Tapi kemudian dinaikkan pH-nya jadi 8 atau jadi 9. Lalu kebetulan nih PKR-nya sekitar 8 atau 9 gitu. Maka nanti dia akan justru kehilangan muatan positifnya. Jadi interaksi elektrostatik yang ingin kita bentuk tadi untuk mempertahankan struktur tersier, kalau pH-nya diubah, ini bisa putus interaksinya. Dan tentunya kalau interaksi yang membentuk struktur itu putus, strukturnya kan akan rusak. Ya. Kalau struktur rusak, nah, struktur ini kalau rusak ya, itu istilahnya adalah denaturasi ya. Kerusakan struktur. Yang umum disebut denaturasi itu protein. Meskipun DNA juga kalau rusak kita juga sebut kadang-kadang dia sudah terdenaturasi gitu ya. Kalau struktur itu rusak, dia akan kehilangan fungsi. Oke. Jadi betul kita harus punya buffer karena adanya salah satu molekul itu yang sangat sensitif pH adalah enzim. Ini dia sensitif ya, sensitif terhadap perubahan pH. Sehingga seperti kata Amir tadi ada pH-pH tertentu di mana dia bekerja itu optimum. Karena strukturnya itu sesuai agar dapat melakukan katalisis. Di atas dan di bawah itu mungkin sudah terjadi beberapa perubahan struktur, terutama sekali di tahap struktur tersier ini. Sehingga dia tidak mampu lagi melakukan aktivitasnya karena strukturnya kan sudah terganggu gitu ya. Struktur itu yang menentukan fungsi. Jadi struktur dan fungsi itu sangat erat kaitannya. Struktur rusak, fungsi hilang. Masuk juga darah tadi. Darah kita kan banyak protein di sana ya. Mengalir juga ke berbagai organ kita punya protein juga. Kalau pH-nya berubah, sudah tidak optimum lagi. Atau jangan-jangan sudah tidak bisa lagi beraktivitas. Wah, itu sudah kacau. Kita. Itu ya. Oke, bagus. Masih ingat materi kidasnya. Bagi yang agak-agak lupa, nanti diingat kembali ya. Kalau kamu mau lihat di YouTube saya itu, kan saya ngajar kidas juga ya. Kebetulan semester ini pun untuk SITHR. Kamu cari-cari juga ada saya membahas buffer ya, kalau ingin mendalami lagi. Jadi sekarang kita akan bahas bagaimana membuat buffernya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Atau ini ada juga istilahnya unfolding ya. Jadi kamu jangan bingung kalau denaturasi itu rusak sama juga dengan unfolding. Kerusakan struktur 3 dimensi. Jadi kalau unfoldingnya itu sampai total gitu ya, tinggal struktur primer saja, lurus saja begini. Tidak ada lagi bentukan 3 dimensi. Ya pasti hilang fungsinya. Sudah hilang itu kalau di makhluk hidup, wah, sudah terancam ya, terancam nyawanya bisa meninggal gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke buffer? Saya rencananya bahas buffer lalu enzim ya. Tapi tentunya saya bahas yang terkait aspek praktisnya. Tapi kamu bebas lah mau nanya apa saja boleh. Oke, kalau enggak sekarang saya lanjut. Nah, sekarang misalnya kamu pergi ke lab gitu ya. Pura-pura saja lah. Imajinasi gitu karena kita terkurung di rumah masing-masing demi keamanan ya. Lalu saya punya beaker ya. Gelas kimia gitu ya. Terus kamu ingin bekerja nih misalnya dengan antibody COVID, nah misalnya ya biar agak seru sedikit. Kamu ingin bekerja dengan antibody COVID, ceritanya antibody COVID ini mau disuntikkan pada pasien supaya pasiennya itu mungkin pasiennya sudah banyak komorbid gitu ya, lalu sudah berusia lanjut sehingga tidak bisa membentuk antibody. Lalu datanglah ini peneliti bidang
biokimia itu ya, atau biologi lah, yang kemudian akan menyediakan antibodi monoklonal istilahnya. Ini salah satu treatment yang diberikan pada mantan presiden Amerika itu ya, antibodi monoklonal. Nah, kamu ingin bekerja nih dengan antibodinya COVID, diisolasi dari pasien yang lain gitu, yang muda, yang banyak antibodinya gitu ya, misalnya gitu. Nah, tentu kamu harus bikin buffer dulu, karena antibodi itu kan protein. Ya. Antibodi ini suatu protein. Namanya apa? Proteinnya ada yang tahu kali? Ada yang tahu nggak apa nama proteinnya? Kalau antibodi ini kan istilah yang diberikan ya, antibodi, jadi dia sistem imun gitu. Protein apa antibodi itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Apa nama protein antibodi ini? Yang pernah dengar mungkin? Silakan coba jawab. Ya. Belum ada yang pernah dengar? Imunoglobulin bukan, Bu? Iya, betul. Imunoglobulin. Ya. Ada yang pernah rapid test nggak di sini? Di kimia tuh kita buat ya. Masih di tahap validasi. Saya ikut juga di tim itu. Kalau kamu lihat di rapid test tuh ada namanya IgG gitu ya. Lalu ada lagi apa? Kalau di rapid test biasanya IgM. Ini imunoglobulin jenis G, imunoglobulin jenis M. Kalau G itu biasanya yang bertahan agak lama ya. Kalau IgM itu biasanya infeksi yang sedang akut atau sedang terjadi. Oke? Namanya imunoglobulin ya. Dia sebuah protein. Kamu lihat strukturnya tuh kayak huruf Y gitu ya. Kayak gini lah. Ya tentu tidak simple begini, ada alpha helix-nya gitu ya. Ada beta sheet-nya, ada apalah segala macam gitu. Oke, kamu ingin kerja dengan protein, antibodi COVID, didapatkan dalam darah, tentu saja kalau dapatkan dalam darah, pasti dia sukanya pH-pH darah gitu kan. Jadi kamu siapkanlah buffer pH 7,4 gitu. Kalau kamu masukin dalam air saja tidak bisa, karena pH-nya itu tidak dijaga. Air, oke lah, misalnya pH-nya 7. Lama-lama, nanti dia akan misalnya pH-nya naik turun ya. Turun sedikit, naik sedikit. Wah, itu akan mengancam kestabilan antibodi. Maka kamu harus buat nih buffer. Lalu kamu pergilah ke lab gitu ya. Mau ambil gelas kimia nih bentuknya begini. Saya mau buat buffer. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang jelas ini nanti kan kamu isi dengan air ya. Biasanya pelarutnya H2O gitu ya, air. Lalu kamu masukkan sejumlah padatan kan. Sejumlah padatan, masukin. Sejumlah padatan, masukin. Biasanya ada 2 ya. Tapi kadang-kadang 1 juga cukup. Tapi kita belajar yang umumnya saja dulu ya. Biasanya ada 2. Apa saja padatan ini? Saya mau coba. Saya mau buat buffer pH 7,4 ya. Atau jenisnya saja lah. Padatan ini jenis apa, padatan ini jenis apa gitu ya. Izin menjawab, Ibu. Apakah itu ya. asam basa? Asam ini siapa yang jawab? Amir, Namanya Ibu. siapa? Oh, Amir ya, masih Amir ya. Yang satu saya akan masukkan asam, yang satu saya akan masukkan basa. Oke. Bisa nggak saya masukkan sembarang asam dan basa saja? Itu berikutnya ya. Misalkan saya punya asamnya ada HCl gitu ya di lab. Lalu ada NaOH ya. Ini contoh nih ya. Saya punya HCl. Karena kan asam dan basa. Terus saya tambahin lagi NaOH. Ini jadi buffer nggak? Jadi buffer. Dari pengetahuan kimia dasarnya ya. Ini jadi buffer atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Siapa yang jawab? Niko, Bu. Buffer. Mana Niko tadi? Jawabannya Halo? udah betul ya. Ya gimana Niko? Niko. Dia nggak jadi buffer, Bu, karena dua-duanya kuat. Yang satu asam kuat, yang satu basa kuat. Oke, jadi harusnya gimana kalau buffer? Kalau buffer harusnya salah satunya lemah, Bu. Ya. Antara asamnya lemah atau basanya lemah. Iya, betul. Iya, betul. Sesuatu yang lemah. Yang lemah ya. Saya hapus dulu ya. Sesuatu yang lemah ketemu dengan konjugasinya, itu yang namanya buffer ya. Jadi dalam sistem itu kamu punya sesuatu yang lemah ditambah dengan konjugasinya. Itu yang buffer ya. Jadi betul sekali jawaban Niko. Kalau kita punya kuat tambah kuat, ini nggak akan jadi buffer.
harus ada yang lemah, dan dia ketemu dengan konjugasinya. Nah, berikutnya konjugasi ini apa maksudnya? Konjugasi ini artinya apa? Ada yang tahu apa itu artinya konjugasi gitu ya? Bagaimana saya tahu? Kan kita mau masukin padatan nih. Oke lah, kata Niko gini ya, misalnya saya nge-lab gitu ya. Terus saya mau buat, terus kata Niko jangan pakai yang ini nih, nggak akan jadi buffer. Katanya yang lemah, oke lah, saya ketemu sesuatu yang lemah di lab ya. Saya ketemu H3PO4 ini kan lemah ya, meskipun hanya ada 3 asam triprotik begini ya, tapi dia asam yang lemah. Oke, saya punya H3PO4. Terus saya harus punya lagi konjugasinya. Inilah saat syaratnya punya sistem buffer. Apa konjugasi dari H3PO4? Ayo. Ada yang ingat? Apa konjugasi dari O hilang U? H3PO4. Bu, boleh menjawab? Ayo, ada yang ingat? Boleh dong. Silakan. Gimana? Na3PO4 bukan, Bu? Na3PO4. Nah, gimana? Yang lain? Ini siapa yang jawab barusan? Nabil, Bu. Nabil. Apakah setuju atau ada yang menjawab punya jawaban lain? Silakan. Izin menjawab, Bu. Ya. Siapa ini? Konita, Bu. H2PO4 min. Konita gimana? H2 PO4 min. PO4 min. Oke. Kata Nabil yang tengah, kata Konita H2PO4 min. Yang lain gimana? Dua-duanya jangan-jangan ya? Atau bukan dua-duanya gimana? Satu lagi lah supaya ganjil ya. Izin menjawab, Bu. Ya, Yuni nih bukan ya? Iya. Oke, gimana? Yuni. NaH2PO4 bukan, Bu? NaH2PO4. Oke. Nah, ada 3 dulu aja ya. Oke. Yang betul itu adalah, saya kasih definisinya dulu, konjugasi itu apa. Ya, agar kamu ingat lagi. Konjugasi itu adalah sesuatu, nah ini harus ingat. Konjugasi itu adalah, sebentar saya ganti warna dulu. Sesuatu yang berbeda deltanya itu ya, di 1H+. Nah ini yang harus dipegang. Ya. Konjugasi itu dia berbeda di 1H+. Yang banyak H+ itu asamnya, yang kehilangan H+ itu basanya. Jadi kalau ini saya hapus lagi jawaban yang tadi ya. Sudah ada jawaban yang benar sebenarnya. Ya, sini. Konjugasinya itu ambil aja 1H+, ya kan? Yaitu dia menjadi, keluarin H+-nya kan? Ini dia menjadi H2PO4 minus. Inilah konjugasi dari H3PO4 ini berkonjugasi dengan H2PO4 minus. Nah, tapi kalau orang menjual zat kimia, biasanya kan tidak ada ion gini ya. Ion ini kan dalam larutan. Kalau dalam larutan biasanya nggak terlalu stabil. Orang akan dalam bentuk padatan gitu ya. Nah, padatan ini biasanya dalam bentuk garam. Seperti tadi salah satu jawaban temannya ya, Yuni atau Konita tadi. Konita atau siapa? Saya lupa. Nah, dalam bentuk garamnya. Biasanya ini yang dijual orang ya, dalam bentuk garam. Garamnya apa? Ya, macam-macam. Bisa NaH2PO4 bisa. Atau yang lazim juga ada di lab itu adalah KH2PO4. Ini namanya buffer fosfat. Ya. Sekarang saya cerita ini dulu. Pura-puranya kita ingin buat buffer fosfat inilah ya. Saya pindah ke sini ya. Buffer fosfat. Itu buffer kali bahasa Indonesianya. H3PO4 ini menjadi H+ lepas 1 plus H2PO4 minus, tapi dalam bentuk garam biasanya yang saya peroleh. Ya. Kalau tadi jawabannya Nabil, Na3PO4. Nah ini ya, Na3PO4. Ini kan bentuk garamnya dari ion apa ini? PO4 3 minus, ya kan? Benar nggak? Ya betul harusnya ya. Ini konjugasinya siapa? Siapa pasangan konjugasinya PO4 3 minus? Ada yang mau coba? Siapa pasangan konjugasinya PO4 3 minus? Mau coba jawab, Bu? Ya, silakan.
HPO4 2 minus bukan, Bu? PO4 2 minus. Siapa yang jawab? Sidiki. Sidiki. Betul ya. Karena gimana tadi syaratnya? Berbeda di ini 1H plus perbedaannya. PO4 3 minus tentu H plus aja nggak punya apa yang mau diambil ya kan. Pasti dia menerima gitu ya. Saat dia sudah menerima, jadilah dia H PO4 2 minus. Betul. Jadi biasanya kalau kita sebut ini basa, kita namakan ini asam konjugasinya. Sesuatu yang dengan dia itu berbeda di 1H plus. Atau boleh juga kebalik kita sebut ini asam, kita boleh juga sebut, oh ini asam saya gitu ya. PO4 3 minus ini adalah basa konjugasinya. Pokoknya konjugasi itu berpasangan. Nah, karena dia asam triprotik, di tengah ini ada satu lagi, ada H2PO4 minus, bisa lepas lagi menjadi H plus ya, biar seragam. H plus ditambah HPO4 2 minus. Lanjut lagi ke bawah. Nah, hati-hati ya. Ini H3PO4 dengan PO4 3 minus itu tidak berpasangan konjugasi. Karena mereka berbeda di 3H plus terlalu banyak ya. Ini konjugasinya adalah itu. Itu konjugasinya adalah itu. Itu dengan itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau saya ambil yang di tengah gitu ya. Saya punya H mana nih? H2 lah ya, H2P4 minus. Ini konjugasinya apa? Yang mana konjugasinya? Izin menjawab, Bu. Ya, siapa nih? Sidiki, Bu. Sidiki, ya. Ya, saya mau mencoba menjawab. Jadi H2PO4 itu konjugasinya tergantung dia berlaku sebagai asam atau berlaku sebagai basa. Jadi gimana? Konjugasinya apa saja? Konjugasinya bisa HPO4 2 minus, bisa juga H3PO4. Bisa HPO4 2 minus, 2 minus, bisa juga ya. Jawaban Sidiki betul sekali ya. Jadi kalau dia di tengah-tengah begini, ya konjugasinya ada dua. Kamu terserah mau menjadikan dia asam atau basa. Kalau dia asam, maka inilah basa konjugasinya gitu ya. Kalau asam, tarik 1H plus dari dia, dari situ kamu akan ketemu basa konjugasinya. Atau dia sebagai basa boleh juga. Kalau basa itu kan menangkap H plus kan, masukin 1H plus ketemu asam konjugasinya. Jadi ini bisa menjadi asam konjugasinya. Asam konjugasi kalau kita berbicara basa, ya kan? Atau kita juga bisa menemukan ini basa konjugasinya kalau kita berbicara dia asam. Nah, senyawa yang seperti ini dinamakan senyawa amfoter. Di mana dia bisa jadi asam, bisa juga jadi basa. Oke? Lanjut ya. Nah, ini ada data setiap kamu melihat logo bolak-balik gini ya. Ini reaksi kesetimbangan, pasti semuanya udah tahu ya. Reaksi kesetimbangan. Setiap ada reaksi kesetimbangan seperti ini pasti ada nilai K. Karena kebetulan ini reaksinya suatu reaksi asam, namanya adalah Ka, ya kan. Biasanya data yang diberikan tuh ada 3, ada PKA, Ka, dan PKA. Yang atas dinamakan PKA1, ini PKA2, ini PKA3. Ini angkanya kurang lebih begini ya. Yang ini 2, yang ini 7, dan yang ini adalah, saya lupa. Tapi mungkin 11 ya. Pura-pura aja ya, mudah-mudahan betul. PKA. Ya, PKA ini kalau kamu ingat, PKA itu adalah minus log Ka. Ya kan? Semakin kecil PKA, Ka semakin besar, artinya keasaman itu semakin meningkat. Tapi PKA ini karena min log, jadi justru PKA yang makin kecil karena minus ya, dia berbanding terbalik. Tandanya asamnya semakin meningkat. Biasanya kalau kita punya asam poliprotik seperti ini, yaitu asam yang dapat melepaskan beberapa H+, dia akan punya beberapa PKA, di mana PKA1 itu yang terkecil, artinya dia paling asam. Ya. Semakin ke bawah, keasamannya akan berkurang. Oke? Sampai situ paham ya? Nah, sekarang saya buka lemari. Tadi kan ceritanya saya di lab nih, pura-pura ya. Saya di lab. Saya mau buat buffer untuk antibody, untuk melarutkan, menstabilkan antibody COVID. Tadi saya maunya berapa tadi pH-nya? 7,4 ya. 7,4. Lalu saya pergi ke lemari ya, lemari zat gitu. Lalu di lemari zat saya punya 4 botol. Ada 4 pilihannya ya. Ntar saya buat dulu. Saya punya beberapa jenis padatan, gitu ya. Saya punya di sini ada H3PO4, lalu ada NaH2PO4,
ada Na2HPO4, ada Na3PO4. Nah, tadi kan kita udah cerita, saya akan timbang dua hal. Satu asam, ini ya, dan satu basa. Ini akan saya timbang nih nanti, satu asam, satu basa. Saya punya 4 nih zat, jadi labnya lengkap gitu ya, ada semua. Yang mana yang saya ambil? Yuk, mana yang saya ambil? Saya perlunya 2 loh ya, dari 4 ini. Saya mau buat buffer pH 7. Yang mana yang saya ambil? Buffer pH 7 ya. Buffer pH 7,4 nih yang mau saya buat. Garam mana atau asam ya, asam beserta garam mana yang akan saya ambil supaya saya bisa menimbang dua zat tersebut dan membuat buffer pH 7,4. Yang mana? Silakan. Jawab, Bu. Ya, siapa ini namanya? Nabil, Bu. Nabil, gimana Nabil? Yang mana yang harus saya ambil? Garamnya yang Na2HPO4, Bu. Yang ini. Satu lagi, harus 2 kan? Ada asam, Satu lagi ada yang basa. NaH2PO4. Yang ini yang saya bintangin ya. Jadi 2 ini saya ambil. Oke, ada yang lain? Silakan. Yang mau berpendapat lagi. Saya sama gitu ya dengan Nabil. Atau saya mungkin berbeda dengan Nabil. Saya ambil garam yang lain. Gitu. Silakan. Semuanya boleh berpendapat. Ya. Kalau nggak ada, saya asumsikan setuju ya. Dan memang jawabannya betul. Kalau kita ingin membuat suatu buffer, kita cek bahwa pH yang ingin kita buat itu adalah pKa. Mana? Untuk kimia dasar. pKa plus minus 1. Nah, itu yang kamu ambil. Itu ya. Jadi cari aja di sini, ini pKa-nya 2, ini pKa-nya 7, ini pKa-nya 11, ya kan? Kita ingin buat buffer pH-nya 7,4. Pasti kita ambil reaksi kesetimbangan yang kedua. Kalau ini dia hanya bisa menyangga, itu namanya kapasitas ya. Ini namanya adalah kapasitas buffer. Menyangga, kemampuan dia tuh menyangga di sekitar pH berapa. Kalau reaksi 1, H3PO4 dengan garam H2PO4 minus, itu hanya bisa menyangga dari 1 sampai 3. Sementara kita maunya 7,4 ya. Kalau yang paling bawah, HPO4 2 minus dalam bentuk garamnya, dengan PO4 3 minus dalam bentuk garamnya hanya bisa menyangga dari 10 sampai 12. Maka yang paling tepat kita akan gunakan yang ini, yaitu pasangan H2PO4 minus dalam bentuk garamnya dan HPO4 2 minus dalam bentuk garamnya juga. Jadi betul pilihannya ini. Ya. Nah, sekarang saya mau nanya berapa banyak. Kan tadi kita ceritanya ingin membuat buffer ya untuk menstabilkan antibodi COVID. Nah, terus saya udah milih nih. Saya pilih asam yaitu NaH2 tadi ya. bukan H2. Iya betul. NaH2PO4. Basa saya adalah Na2HPO4. Jadi saya mau membuat namanya buffer fosfat yang pH-nya adalah sekitar 7,4. Ya kan? Nah, ini sudah betul sampai di sini. Memilihnya sudah betul. Nah, sekarang pertanyaannya berapa banyak yang harus saya timbang? Nih, asam ini berapa gram? Kan yang ditimbang itu, yang bisa kita ambil itu dalam bentuk gramnya ya, timbangan. Asam ini berapa gram sih NaH2PO4 ini saya ambil? Ini juga berapa banyak yang saya ambil? Ada yang punya saran? Ya, jadi udah betul kata si Nabil. Saya pilih yang tengah nih 2 nih. Oke, saya ambillah nih 2 zatnya. Biasanya kan kalau di lab kimia itu atau lab biologi ya seperti kamu SIPH kan teknologi hayati kan biasanya garamnya banyak kan, misalnya sekilo gitu atau berapalah, lebih dari sekilo kadang-kadang ya. Nah, saya harus ambil berapa? Kan nggak mungkin sekilo-sekilonya saya masukin ke gelas ya. Saya harus timbang ini, timbang itu, campurin, tambah air, jadilah buffer. Nah, berapa banyak yang harus saya timbang? Ada yang punya ide? Bagaimana caranya? Berapa banyak yang harus saya timbang? Atau ada yang punya ide, mungkin ada sebuah persamaan gitu ya. Persamaan matematis yang dapat memberikan saya gambaran berapa banyak yang harus saya timbang. Ada yang mau coba?
Silahkan dicoba. Saya lihat jam dulu, jam berapa sekarang. Ya, oke. Ada yang mau coba? Ayo. Waktu kita habis. Kan saya harus nimbang kan, berapa gram. Nah, mulai ya, kamu membayangkan kita pura-puranya praktikum gitu ya, meskipun cuma dibayangkan. Tapi suatu saat kalau kamu membuat buffer betulan, maka kurang lebih begitu kejadiannya. Berapa banyak yang harus saya timbang? Atau persamaan apa dulu lah yang bisa dituliskan gitu ya, dari reaksi kesetimbangan ini aja. Gimana? Dari nilai KA, ya. Izin menjawab, Ibu. Ya, siapa namanya? Astria. Astria, gimana Astria? Kalau persamaannya yang gini ya Bu, yang pH sama dengan pKa min log asam lemah per basa konjugasi. Ini apa, konsentrasi ya? Iya, konsentrasi. Asam per basanya. Ya, dua-duanya kan konjugasi, terserah yang mana yang konjugasinya. Ya, gimana yang lain? Setuju? Setuju saja atau ada yang punya pendapat lain? Kamu kalau lupa ya, turunin aja dari KA itu apa? K plus gitu kan? Terus basanya, benar nggak? Dibagi dengan asamnya, benar kan? Kalau salah kasih tahu ya. KA itu kan ini ya, produk per reaktan. Jangan lupa pangkat koefisien masing-masing, ya kan? H plus pangkat 1 di sini kali basanya berapa per asamnya. Nah, sama Astria di minlogkan ya, diubah dulu jadi H plus gitu ya, sama dengan pindah ke sana berarti Ka dikali asam bagi basa kan, biar dia kebalik. Lalu dari sini di minus logkan, jadilah begitu. Pikir betul ya. Min log H plus jadi pH, min log Ka jadi pKa, min log asam per basa. Nah, ya. Ini namanya adalah persamaan, ada namanya ya, ada orang yang menemukan atau merumuskan lah ya persamaan ini. Kita harus ingat nama-nama orang ini karena mereka berjasa ya. Ini namanya adalah persamaan Henderson-Hasselbalch. Hasselbalch kalau nggak salah tulisannya begini, mudah-mudahan tidak salah. Ini persamaan yang digunakan, pH sama dengan pKa min log asam per basa. Jadi untuk kasus ini yang bisa kita tentukan pertama itu adalah rasionya dulu. Ya, kita coba ya. Pindahkan ke sini, pH, pakai warna putih lah ya. Bentar. pH, kata Astria tadi pKa min log asamnya berapa, basanya berapa. Kadang-kadang orang gunakan bentuk positifnya boleh juga ya. Tahu gimana bentuk positifnya? pH sama dengan pKa plus log balik ya, basa per asam boleh juga, terserah yang mana, sama saja. Oke. Jadi pH-nya tadi saya mau buat 7,4 ya kan. pKa-nya saya mau buat pKa saya tidak bisa buat. Saya lihat datanya ya. Datanya pKa-nya 7 misalnya nih. Ini sebenarnya 7, juga sih, tapi misal saja. 7 ya kan. 7 sama dengan kurang min log asam per basa. Misalnya mau pakai bentuk negatif ya. Nah, berarti 0,4 ya kan, sama dengan min log asam per basa. Coba dibantu ini. Jadi asam per basanya berapa? Yang punya kalkulator. Asam per basa berapa jadinya? Sama dengan berapa? Ya benar ya, 7,4 kurang 7 kan 0,4. Coba. Min log berapa yang jadinya 0,4? Coba dihitung. Yang punya kalkulator, ambil kalkulatornya sekarang ya. Supaya bisa dihitung. Yuk. Berapa ini? Saya nggak punya kalkulator, jadi nggak tahu berapa. 0,4 itu sama dengan min log berapa? Ada yang udah ketemu? Harusnya sih angkanya antara 0,1 sampai 10 ya. Jadi buffer itu izin menjawab, Bu. Ya, berapa? 2,511. 2,51 ya, saya buat 2 angka di belakang koma. Sekali lagi buffer itu ya, pH-nya itu kamu pilih, bukan pH-nya justru. Pilihlah pasangan asam basa di mana pH yang kamu inginkan itu pKa plus minus 1.
Sehingga kalau mau diturunkan, artinya asam basanya ini rasionya ya, umumnya itu dari 0,1 kecil sama rasio hingga 10. Gitu ya. Kalau udah lebih dari itu, tidak buffer lagi, karena dia di luar kapasitas buffer. Tadi kata temannya, mungkin Astria juga tadi ya, asam bagi basa itu 2,51. Nah, jadi sekarang saya tahu rasionya nih. Kalau kita bekerja di volume yang sama, tanda kurung siku ini kan artinya molar ya, jangan lupa ya, molar. Kalau kita bekerja di volume yang sama, karena kan dia dalam satu gelas yang sama ya, sudah pasti volumenya sama. Ini sama saja dengan mol asam dibagi dengan mol basa. Dan ini rasionya adalah 2,51. Jadi kalau saya punya asamnya itu, basanya lah ya, saya punya basanya itu 1 mol, asamnya itu harus 2,51 mol. Nah, kira-kira gitulah rasionya. Nah, sekarang mulai kebayang ya, berapa banyak asam dan basa yang harus saya timbang, begitu. Pasti rasio dari asam itu dengan basa akan sama dengan 2,51. Kalau rasionya nggak segini, nggak akan terbentuk suatu buffer ber-pH 7,4. Nah, sekarang kalau ada dua variabel begini, tentunya kita butuh dua persamaan ya untuk menyelesaikan berapa sih asam dan basa yang harus saya timbang, gitu ya. Nah, biasanya saat kita membuat buffer, kita ada data tambahan. Ya, datanya itu biasanya begini. Misalnya saya membuat buffer fosfat pH 7,4 ya, volume. Nah, volume 1 liter, konsentrasi sama dengan misalnya ya, contoh saja 0,1 molar. Nah, konsentrasi di sini adalah konsentrasi total. Karena dia buffer fosfat kan, jadi asam ditambah basa itu konsentrasinya 0,1 molar. Ya. Atau kalau saya mau buatkan molnya boleh juga kan. Mol asam, karena volumenya 1 liter ya. Mol asam itu kan sama dengan konsentrasi asam kali volume. Mol basa sama dengan konsentrasi basa kali volume. Kebetulan biar gampang volumenya saya buat 1 liter aja ya. Karena kan kali 1 artinya mol dengan molar menjadi sama. Maka dari sini saya lanjutkan. Nih, dari sini saya lanjutkan. Mol asam tambah mol basa ini akan sama dengan 0,1. Ya. Nah, sekarang kamu sudah bisa menyelesaikan dua persamaan ini. Persamaan satunya adalah ini kan A per B sama dengan 2,51 yang si hijau. Persamaan duanya adalah, biar nggak panjang ya, A tambah B sama dengan 0,1. Jadi A-nya berapa? Coba ada yang ngitung. Biar kita tahu berapa banyak yang harus kita timbang. Bu, maaf Bu, tadi ada kesalahan hitung. Harusnya 0,398. Oh ini, salah? Iya Bu, bukan 0,51. Siapa yang menjawab ini? Rumaisa Bu, tadi juga saya. Jadi salah. Siapa namanya? Rumaisa. Rumaisa. Iya. Oke, ya. Mohon maaf kalau saya salah menyebut namanya ya. Terima kasih. Berapa tadi angkanya katanya? 0,39. Oke, saya bulatkan 2 saja gini ya. Oke, terima kasih sudah membantu gitu. Nah, sekarang temukan berapa A, berapa B-nya. Ini 0,39, ini pun 0,39. Kalau A dibagi B itu 0,39 gitu ya. A tambah B itu 0,1, A-nya berapa, B-nya berapa? Di A per B-nya tadi katanya 0,39 ya. Silakan nanti dicek kembali. Berarti 0,39 B sama dengan A ya kan. Silakan nanti diselesaikan sendiri ya. 0,39 B. Nah, gini. Masukkan ini ke sini kan. 0,49. Salah. 1 ya. 1,39 B sama dengan 0,1. B-nya berapa? Bu mau jawab, Bu. Ya, siapa namanya? Sebutin namanya ya biar saya. Gabriel, Bu. Gabriel, gimana? Kalau yang B-nya 0,71, kalau yang A-nya 0,27, Bu. Ini? Yang B-nya 0,71, Bu. 7 ya, maaf saya agak budek. Ini. Oke. Yang lain gimana? Setuju?
Kalau belum ngitung nanti hitung ya. Nah, ini jangan lupa tadi saya misalkan mol ya kan. Jadi Nah, beda, Ibu. 0,27 mol. Betul? Kalau saya B-nya itu 0,071. 0,071. Yang satu lagi berapa? Yang A-nya itu 0,027. Saya pikir ini yang betul ya, karena totalnya kan 0,1. Betul nggak? Setuju nggak? Iya Bu, saya juga sama kayak Astri ya. Oke, sebentar saya ulang lagi ya. 0,071, ini 0,027 gini ya. Oke. Nah, sekarang saya sudah punya molnya. Kalau punya mol tentu bisa menghitung berapa beratnya kan. Jadi kita kembali lagi lah asamnya. Kita akan punya Na gitu ya. Berarti massa NaH2PO4 yang harus saya timbang adalah 0,027 mol dikalikan dengan MR-nya. Nah, kamu nanti hitung sendiri ya. Berapa MR NaH2PO4 nih? Sekian gram yang harus saya timbang. Kemudian basanya sekarang massa N2HPO4 yang harus saya timbang adalah 0,071 mol kalikan dengan MR si garamnya tentu saja ya, jangan ionnya. Ini banyak juga kadang-kadang salah. Kan di persamaan kesetimbangannya tadi HPO4 2 minus. MR-nya HPO4 2 minus juga, ya bukan. Karena yang ditimbang itu kan sepaket dengan Na. Ya. Lalu hitung berapa beratnya. Nah ini, nah, silakanlah ya nanti kamu cari MR-nya masing-masing. Jangan salah ngitung MR, cek di tabel periodik gitu ya. Na itu kalau nggak salah 23, P ini saya lupa berapa ya, cek sendiri. Sekian gram, segitu gram. Ini ditimbang dalam bentuk padatan sekian gitu ya. Tentu ini lebih sedikit. Ini lebih banyak kan 0,071. Mungkin juga MR-nya lebih besar. Ini yang kemudian dimasukkan ke dalam sebuah gelas kimia. Ya. Lalu ditambahkan air hingga volumenya berapa? Lalu tambahkan H2O setelah ditimbang hingga mencapai volume berapa yuk? Nah, saya tambahkan air sehingga volumenya mencapai 1 liter, Bu. 1 liter. Nah, ini harus ingat karena itu yang kita hitung. Kalau kamu nggak 1 liter, tentu perhitungan ini akan berubah, ya kan? Karena mol ini kan nanti 0,1 kali volume. Kan volumenya kalau 50 liter misalnya mau bikin segentong gitu misalnya 50 liter. 0,1 ya kali 50. Nanti ini akan berbeda lagi. Oke? Jadi timbanglah ini. Jadi gimana kesimpulannya? Pertama kamu pilih dulu mana pasangan asam basa konjugasi yang kita inginkan ya. Lalu dengan cara ini kita turunkan. Lalu kita hitung nih gramnya berapa. Tentu gram ini akan sangat bergantung juga. Kamu lihat ya, kalau dari persamaan kesetimbangannya saja, kita cuma sampai si hijau ini saja. Cuma bisa ketemu sampai rasio asam per basa itu sekian. Cuma sampai situ. Tapi rasio ini kan bisa, misalnya ini 0,39 ya. Kalau saya punya ini 1 mol, A-nya kan 0,39. Kalau saya punya B-nya 2 mol, ya A-nya 2 kali lipat. Jadi nggak bisa ditentukan kalau dari sini berapa gramnya. Kita perlu data ini, volumenya tuh mau buat berapa buffernya dan dengan konsentrasi fosfat berapa gitu. Dari sini kita bisa buat persamaan selanjutnya. Dari sinilah kita ketemu berapa gram yang harus ditimbang. Maka dia harus ditanda bataskan istilahnya ya, dipenuhi dengan air hingga volume yang kita hitung itu tadi. Kalau volume ini bukan 1, maka nanti di sini menyesuaikan. Mol asam plus mol basa tentu saja nanti sama dengan di sini berapa konsentrasinya kali dengan volumenya. Karena mol itu kan itu artinya. Ya. Jangan salah ya, kadang-kadang ada juga mahasiswa yang lupa gitu. Saya sudah hitung sekian gram lalu ditanda bataskan tapi tidak 1 liter volumenya yang lain. Ya tentu saja buffernya menjadi tidak benar. Karena yang dihitung berdasarkan 1 liter. Sudah kebayang kira-kira bagaimana cara membuat buffer sekarang? Atau ada yang mau nanya? Nah, setelah kamu buat buffer, Ibu izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Mana? Buat cari yang nilai A sama B tadi, Bu. Ya. Kalau misal tadi udah cari yang B dapatnya 0,071 terus dimasukin ke persamaan A plus B sama dengan 0,1 gitu terus dikurangin gitu boleh nggak, Bu? Oh, boleh. Dapatnya Ya, jadi kamu ketemu 0,029 gitu ya? Iya. Oh ya, boleh juga. Ya, tidak masalah. Boleh juga. Terima kasih, Bu. Oke.
Itu masalah pembulatan sebenarnya ya. Nanti kalau di gramnya mungkin beda sedikit dengan satuan miligram. Biasanya tidak akan terlalu berpengaruh. Bagus pertanyaannya ya, sudah mulai membayangkan. Kalau saya timbang beda sedikit. Kalau miligram kadang-kadang ketiup angin juga dihilang gitu, tapi biasanya tidak terlalu berpengaruh. Kadang-kadang timbangan itu juga komanya cuma satu loh di belakang koma. Jadi terpaksa ujung-ujungnya dibulatkan juga. Apalagi kalau timbangan cabai gitu ya, kadang-kadang nggak ada komanya gitu ya. Tapi kalau buat buffer biasanya kita gunakan neraca analitik namanya. Komanya itu kalau tidak salah sampai 4. Jadi sekian koma sekian 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 sekian. Jadi efektif dan seakurat mungkin ya dengan yang kita hitung. Presisi ya istilahnya. Bukan akurat, presisi ya, sepresisi mungkin. Oke, sudah paham? Nah, sekarang tinggal diambil antibodi COVID-nya itu ya dari pasien yang sudah sembuh, penyintas. Lalu ini kamu ambil sedikit. Biasanya antibodi kan nggak banyak, nggak sampai 1 liter, misalnya sekian mikro. Ambil ini sedikit untuk antibodinya larutin ke sini. Nah, kalau dia sudah dalam buffer begini, biasanya dia bisa tahan sampai berbulan-bulan ya. Kalau buffer sendiri dalam kondisi buffer yang kita persiapkan, biasanya setiap 3 bulan kita cek. Biasanya kalau dia tidak stabil nanti ada semacam kayak keruh gitulah. Kadang-kadang sudah tumbuh jamur atau apa, kalau itu kelamaan ya. Kalau udah keruh kita harus buat lagi, tandanya ada sesuatu yang terjadi. Tapi kalau dia selama bening-bening saja begitu biasanya masih bisa kita pakai. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan sebelum saya berangkat ke enzim. Enzimnya terutama aspek kinetika ya. Ini nanti saya berikan ya, jadi jangan khawatir. Lalu kamu kan punya video juga. Mungkin kita agak lewat sedikit ya dari jam 3 ya, mohon maaf ya, karena materinya. Ibu tadi saya mau nanya. Ya, silakan. Tadi kan kita kan pilih untuk asamnya kan NaH2PO4 dan untuk basanya itu Na2HPO4. Boleh nggak Bu kalau misalnya NaH2PO4-nya itu kan bisa jadi asam bisa jadi basa. Kalau misalnya NaH2PO4-nya kita jadiin basa, jadi kita pilihnya asamnya. Jadi berarti H3PO4 boleh nggak? H3 ini boleh aja, tapi kamu tidak akan memperoleh 7,4 pH-nya. Kalau kita pilihnya si H3PO4 dengan NaH2PO4, berapa pH buffer yang bisa kita buat? Kita lihat dari pKa-nya, ya kan? Kapasitas buffer adalah pH sama dengan pKa plus minus 1. Pasangan ini bisa kita gunakan kalau kita ingin membuat buffer antara 1 sampai 3, boleh gitu ya. Tapi karena kita sudah tentukan, kita ingin bekerja dengan antibodi. Antibodi adanya dalam darah ya. Darah pH-nya 7,4. Saya ingin buatnya 7,4. Maka dari itu kita pilih yang mana pKa-nya itu paling dekat dengan 7,4 atau masuk ke dalam plus minus 1-nya sehingga menjadi 7,4. Menjawab pertanyaannya? Oh ya, menjawab. Makasih, Bu. Oke. Nah, kalau kamu buat ya misalnya ada makhluk lain gitu ya, bukan manusia gitu, lalu dia proteinnya itu dia sangat apa ya istilahnya, basi. Kalau yang suka asam kan asidofil ya, kalau suka basa tuh mungkin basofil atau apa ya, suka basa gitu ya. Ternyata tubuhnya itu pH-nya 10 misalnya, contohnya dia hidup di lingkungan sangat super ekstrim. Berarti kamu harus siapkan buffer pH 10. Ya tidak bisa kamu pilih 2 ini. Pasti kamu pilih yang pKa 3 nih. Pasti yang dipilih adalah Na2HPO4 dengan PO4 3- atau dalam bentuk garamnya yaitu Na3PO4. Jelas ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu izin tanya? Ya, silakan. Misalnya dalam pengerjaannya itu, Bu, tadi kan udah ditentuin berat molekul asamnya segini, berat molekul basanya segini. Ya. Nah, tiba-tiba dalam pengerjaan berat molekul asamnya kita kelebihan nih sedikit, Bu, gitu. Apakah kita bakal ngulang dari awal untuk ngebikinnya lagi atau misalnya ada alternatif lain untuk menyeimbangkannya lagi gitu, Bu? Ya, dalam prakteknya ya. Bagus pertanyaannya ya. Nah, dalam prakteknya biasanya kita tidak akan ulang ya. Biasanya yang kita lakukan adalah kalau asamnya terlalu banyak, basanya yang ditambahkan gitu ya. Diulang lagi ngitungnya, kalau asamnya kan yang penting rasionya segini ya. Hanya saja dengan kondisi begitu, nanti konsentrasinya berubah. Jadi volumenya pun akan berubah. Ngerti maksudnya ya? Rasionya tetap, tapi asamnya kebanyakan nih, maka basanya tentu harus ditambah.
Supaya konsentrasinya tetap sesuai dengan yang kita inginkan, airnya pun nanti bertambah, tidak 1 liter, mungkin lebih sedikit. Gitu. Menjawab pertanyaannya? Baik Bu, menjawab. Terima kasih Bu. Oke. Pada prakteknya kita membuat buffer itu sambil kita ukur ya, dengan menggunakan yang namanya pH meter, sambil diukur sebetulnya. Dari pH meter nanti kita baca, benar nggak 7,40? Ya, biasanya 2 angka di belakang koma. Bahkan biasanya kalau pH-nya ini naik turun ya, kadang-kadang ada efek air. Nah, ini kenyataan ya, kenyataan pahit yang harus diterima. Kalau teorinya kan indah begini ya, cantik. Oh, sekian gram masuk. Tapi kalau kamu ukur di pH meter, jangan-jangan nggak segini angkanya, ya bisa jadi. Misalnya 7,35 ternyata. Terus kamu mempertanyakan ini ya, bagaimana saya dulu belajar biokimia, kan benar saya ngitungnya gitu. Tidak ada yang salah ya. Memang di eksperimen kadang ada faktor lain, misalnya temperatur, karena Ka ini kan bergantung pada temperatur. Misalnya labnya agak-agak dingin, labnya panas, itu akan mempengaruhi. Atau yang lebih mempengaruhi lagi adalah kualitas air. Kualitas air biasanya harus kita saring airnya ya, namanya milicu ya. Nah, kadang-kadang air milicu itu misalnya penyaringannya tidak baik, atau bahkan kita nggak punya misalnya di lab, tapi tetap kita mau buat buffer. Maka air ini juga kadang-kadang mengandung mineral ya, yang sifatnya mungkin agak asam atau agak basa juga, basa biasanya kalau mineral ya. Maka nanti pH-nya misalnya 7,45. Saya padahal sudah hitung benar, tapi kok 7,45 ya, itu ada faktor eksternal. Nah, bagaimana caranya? Saya kan maunya 7,4. Nah, kalau begini biasanya kita namakan di-adjust ya. Di-adjust itu disesuaikan, ditambahkan asam atau basa. Asam basanya terserah apa saja. Boleh asam yang sama, atau biasanya lebih mudah itu HCl ditambahkan sedikit sekali. Diteteskan satu demi satu ya, setetes demi setetes. Seperti tadi ya, saya ingin punya 7,4. Saya udah buat rapi-rapi begini, hitung. Begitu masuk ternyata 7,45 misalnya, atau 7,5 bahkan. Biasanya yang orang lakukan praktisnya adalah diambil asam yang agak kuat, yaitu HCl. HCl-nya itu diteteskan perlahan-lahan sampai jadi 7,4. Itu ya. Jadi kalau di kesetimbangannya itu kita berikan suatu H+ gitu ya, supaya kesetimbangannya bergeser ke sana, supaya dia semakin asam. Kira-kira begitu. Itu prakteknya ya. Kalau ini secara teori kita cobakan, nanti prakteknya kita akan ukur dengan pH meter karena kita perlunya ini 7,4. Makanya ditambahkan asam yang kuat, karena asam yang kuat kita perlu tambahkan sangat sedikit biasanya. Kadang-kadang 1 tetes saja sudah naik 0,2 biasanya. Sehingga volume ini tidak terlalu terganggu ya. Kalau kita bikin 1 liter, kita tambahin setetes kan tidak ada artinya. Jadi pada prakteknya nanti seperti itu. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi jangan nanti merasa tertipu ya. Kan saya udah belajar gitu ya di biokimia umum, kok pH-nya nggak betul gitu. Lalu kamu ngitung lagi, ternyata perhitungan saya betul kok. Nah, bisa jadi faktor-faktor eksternal seperti dari airnya terutama atau temperatur. Tinggal di-adjust saja ya, di-adjust itu disesuaikan. Biasanya ditambahkan yang kuat supaya cuma setetes gitu ya, setetes itu sudah cukup, volumenya tidak terlalu berubah, tapi pH-nya sekarang sudah sesuai dengan yang diinginkan. Oke, saya mau tanyakan lagi tentang buffer, ini termasuk materi ujian ya, jadi kamu harus paham ini. Jadi terutama sekali buffer ini, dia penting untuk biomolekul, terutama sekali enzim ya. Tapi biasanya, misalnya kayak vaksinnya Pfizer itu ya, itu kan mRNA, kalau nggak salah di dalam lipid atau dalam apa gitu. Biasanya sistem air itu tetap buffer ya, bukan berarti biomolekul yang lain nggak butuh buffer. Jadi biasanya tetap buffer, karena tubuh kita ini memang dijaga oleh sistem buffer. Yang paling butuh itu enzim atau protein, karena dia punya itu tadi ya, struktur tersier yang sensitif terhadap pH. Tapi pada kenyataannya biomolekul apapun, kita sih punya kecenderungan menyimpannya di dalam buffer. Kecuali kalau kamu nge-lab terus ada keterangan simpan dalam air, ya diikutin gitu ya. Tapi kalau biasanya insting orang biokimia itu, oh ya buffernya apa nih gitu ya, selalu ingin menjaga pH-nya. Gitu. Oke, kalau tidak kita lanjut ke enzim. Nah, enzim ini sebetulnya aspek praktisnya itu adalah aspek kinetikanya. Ya. Aspek kinetika. Nah, enzim itu adalah biokatalis ya. Sebenarnya dia suatu katalis, yaitu
Biokatalis biasanya terbentuk dari protein ya. Biokatalis umumnya protein. Kadang-kadang ada juga RNA. Ini yang ada di ribosom gitu ya, mesin translasi. Ada juga baru-baru ini DNA enzim namanya ya, tapi ini kan sintetik lah. Ini sintetik, ini alami. Protein dan RNA. Tugasnya sesuai dengan tugas katalis, mempercepat reaksi ya. Ada beberapa reaksi yang akan berlangsung hingga bertahun-tahun lamanya. Bahkan mungkin beratus-ratus tahun dalam tubuh kamu ya. Kalau nggak ada enzimnya, reaksi itu beratus-ratus tahun. Mungkin ada reaksi yang di tahap glikolisis bahkan ya, nanti kita belajar glikolisis. Tahap yang menghasilkan energi. Bayangkan kamu makan sekarang lalu berenerginya 100 tahun lagi gitu ya, jangan-jangan sudah wafat juga ya 100 tahun, siapa juga yang umurnya sampai segitu ya. Nah itulah peran enzim, dia akan mempercepat reaksi yang tadinya butuh waktu 100 tahun, sekarang tambah enzim tinggal terjadi dalam beberapa nanodetik ya, atau dalam beberapa detik lah sudah beres. Jadi sangat-sangat powerful dan sangat-sangat penting ya. Kita harus bersyukur kita punya enzim ini ya. Meskipun ada juga enzim yang kemudian mengundang patogen ya, seperti ACE2. Nah, kamu pasti pernah dengar nih. Apa nih ACE2? Siapa yang pernah dengar ACE2 nih? Saya dengar di mana ya gitu. Pasti pernah dengar. Ada yang ingat nggak? ACE2. Ini enzim juga ya, angiotensin converting enzyme, enzyme 2 ya. Angiotensin converting enzyme 2. Ini siapa ini makhluk ini? Enzim juga. Tapi kenapa dia ngetop sekarang? Ada yang mau coba jawab? Izin menjawab Bu, tapi pernah lihat doang di tentang ya. berita Siapa COVID. namanya nih? Rumaisa Bu. Rumaisa, ya. Gimana Rumaisa? Pernah baca di berita-berita tentang COVID gitu Bu. Iya. Nggak tahu. Tapi nggak tahu apa ya. Jadi COVID itu kan bentuknya gini ya. Ada. Tapi jawabannya betul ya. Tentu saja sesuatu yang ngetop sekarang itu sesuatu yang berkaitan dengan COVID. Seperti PCR tiba-tiba ngetop gitu ya. Kan bentuknya gini. Di sini ada protein namanya spike protein. Ya, di biokimia kita produksi ini ya secara rekombinan, bukan virusnya loh ya, spike-nya ini saja. Spike protein. Kita produksi untuk membuat kit diagnostik. Nah, si spike protein ini dia punya daerah namanya, kan dia protein tuh ya. Strukturnya saya punya nggak ya? Ya kamu cari aja lah ya, mungkin terlalu lama kalau saya carikan. Strukturnya mungkin begitu gitu ya, nanti kamu lihat pasti ada alpha helix, beta sheet ya, yang kamu sudah pelajari juga ya, manalah strukturnya gitu ya. Ada satu daerah namanya RBD, R itu apa ya? Reseptor, sorry. RBD ya, reseptor binding domain. Reseptor binding domain. Nah, ini yang membuat dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, ini reseptornya. Inilah reseptornya itu. Ini kan binding domain. Nah, ini dia mengikat ACE2 ini. Pada dasarnya ACE2 ini satu enzim yang kita punya dalam tubuh kita. Tugasnya itu salah satunya mengatur tekanan darah ya. Tekanan darah salah satu fungsinya. Tapi si spike ini dia bermutasi gitu kan, katanya dari kelelawar gitu ya. Bermutasi jadi daerah RBD ini bisa mengenali ACE2, masuklah dia ke dalam sel. Ini adanya di membran ya. Kalau nggak salah di membran. Ya namanya reseptor ya. Oke, ini salah satu enzim juga. Kira-kira begitu. Nah, di aspek genetika enzim, saya mungkin tidak punya waktu untuk menurunkan ya persamaannya. Atau punya waktu nggak ya? Kita coba dulu ya. Mungkin lewat-lewat sedikit, mohon dimaafkan ya. Untuk pengantar praktikum. Teorinya sedikit saya berikan. Jadi untuk reaksi enzim, biasanya reagennya itu atau reaktannya itu kita namakan substrat. Ya, substrat. Jadi reaksi enzim itu adalah seperti ini. Kita punya enzim, ditambahkan dengan substrat, lalu dia setimbang membentuk kompleks enzim substrat. Ini terurai menjadi enzim ditambah produk. Nah, ini reaksinya. Ya. Jadi kita punya enzim, sebuah protein, substratnya apa? Biasanya sesuatu yang kecil gitu ya, molekul kecil, membentuk kompleks, jadilah E plus P gitu. Nah, ini kita namakan K1 biasanya, ini K-1 dan ini adalah K2 biasanya seperti itu. Nah, kamu tahu K ini adalah tetapan laju ya. Saat kita berbicara kinetika, itu kita berarti berbicara tentang kecepatan atau laju dari suatu reaksi. Tentunya kita akan berbicara laju karena enzim itu kan katalis ya. Di kimia dasar pun kamu belajar katalis itu kan di bab kinetika. Berbicara tentang laju gitu ya.
Nah, kalau kita punya beberapa reaksi elementer, kalau kamu masih ingat, ini E plus S jadi ES namanya reaksi elementer yang pertama. Karena setimbang ada lagi reaksi elementer dari ES menjadi E plus S. Kemudian ada reaksi elementer yang kedua, ES, K2, E plus P. Gitu ya. Nah, reaksi elementer yang paling lambat itu penting. Kenapa? Dan ingat, biasanya yang kamu cari itu yang lambat. Reaksi elementer yang paling lambat. Kenapa itu penting? Kamu itu angkatan TPB tahun lalu ya kan? Mungkin udah lupa ya. Sebagai penentu laju reaksi bukan? Nah, itu ya. Jadi reaksi yang paling lambat itu reaksi yang menentukan laju. Rasanya waktu kamu ujian, kalau kamu masih ingat ya, soal yang terakhir itu disuruh memilih mekanisme. Ya, saya nggak tahu kamu masih ingat atau enggak. Milih mekanisme mana yang sesuai dengan laju eksperimen. Gitu ya. Nah, pilihlah yang kira-kira sesuai mekanisme itu dengan eksperimen. Dan kita selalu mulai dari tahap terlambat. Tahap terlambat itu adalah tahap penentu laju seperti tadi kata temannya ya. Nah, untuk reaksi ini tahap penentu laju itu adalah reaksi yang kedua, sehingga di sini kita sebut biasanya kodenya itu V ya. Sebenarnya kalau di laju reaksi kan R ya, yang kamu pelajari di kimia dasar, rate gitu ya. Tapi di enzimologi seringnya kita sebut V. Jadi diterima saja ya V gitu. Tentunya ini sama dengan K2 kali reaktan. Ya, selalu kali reaktan kan? Dan ordernya 1 di sini. Jadi V sama dengan K2 dikali dengan ES gitu ya. Nah, sudah nih saya ketemu tahap penentu laju yaitu V sama dengan K2 kali ES. Apakah sudah selesai saya menemukan hukum lajunya? Hukum lajunya V sama dengan K2 kali ES. Sudah selesai atau kira-kira belum selesai? Sama alasannya juga ya. Belum selesai karena waktunya belum habis ya. Saya mau coba. Sebutkan namanya ya, biar saya kenal juga meskipun secara virtual. Menurut saya belum selesai karena menurut saya sudah tahap penentu laju. Menurut siapa gitu ya. Menurut saya nanti saya ceritakan. Menurut kamu dulu lah gimana? Yuk. Silakan. Ada yang mau cerita? Menurut saya, itu ya. Sudah. Menurut saya belum. Boleh berpendapat. Salah juga nggak apa-apa. Namanya juga belajar ya. Berpendapat kita salah nggak apa-apa. Yang penting kita mau menerima kebenaran. Yang tidak boleh itu menolak kebenaran. Ada yang mau coba? Menurut saya ini sudah selesai. Hukum lajunya sudah ketemu V sama dengan K2 kali ES. Atau siapa yang menurut saya belum ketemu. Karena, yuk. Saya mau coba-coba, Bu. Ya, siapa namanya? Sidiki. Ya, gimana Sidiki? Kalau menurut saya, hukum lajunya belum selesai. Karena masih ada laju reaksi yang lain yang berlangsung dengan cepat. Ya, tapi yang penentu kan yang lambat kan? Tapi jawabannya betul ya sebenarnya, alasannya yang kurang tepat. Jawabannya betul, memang ini belum selesai. Lagi mau coba? Karena ada yang berlangsung cepat katanya. Tapi kita penentu laju itu kan yang terlambat. Tapi ada satu alasan lagi. Ya, kenapa ini salah? Maksudnya belum bisa diterima ya. Saya mau coba. Kalau saya kasih kata kuncinya, kamu ingat ya. Tapi saya tunggu dulu lah. Ada lagi? Yuk. Berani berpendapat ya. Betul jawabannya tadi. Ini belum selesai, tapi alasannya kurang tepat. Ada yang bisa menemukan alasan yang lain? Kenapa ini belum bisa diterima? Izin menjawab, Bu. Ya, menjawab. Siapa tadi cowok kayaknya suaranya ya. Lalu ada suara Yuni cewek. dulu aja, Bu. Ya, gimana? Yuni Itu dulu aja katanya. Gimana? Ya? Tadi mau bicara berdua. Boleh, satu-satu dulu. ya udah, Bu, tak jawabnya. Ya, gimana? Itu ada kayak pangkat gitu, Bu, di konsentrasi ES-nya.
tapi lupa saya namanya. Orde. Kayak ada X apa Y gitu. Iya. Orde kan? Orde maksudnya ya. Kalau orde kan satu di sini. Karena reaksi elementer itu koefisien langsung sama kan dengan orde. Ini sudah reaksi elementer ya. Elementer ini adalah tahap ya, mekanisme reaksi tahapnya. Jadi ini koefisiennya langsung sama dengan orde. Betul, di sini ada pangkat N biasanya. N-nya sama dengan 1, karena di sini koefisiennya kan 1. Untuk reaksi elementer, sekali lagi, koefisien itu sama dengan orde. Oke, siapa lagi yang mau coba? Yuni. Iya, Yuni Bu. tadi gimana? Jawab, Bu. Ya, silakan. Karena konsentrasi S-nya itu bolak-balik sama E ditambah S. Karena ini bolak-balik ke sini. Iya. Oke. Jadi lajunya kesana juga nggak? Kesana juga nggak dia? ES itu bolak-balik ke sini, dia kesana juga nggak? Iya, Bu. Iya. Apa namanya benda yang seperti itu? Senyawa yang di satu reaksi dia ada, di reaksi berikutnya dia dikonsumsi. Apa namanya? Nah, mudah-mudahan yang lain mulai. Intermediate bukan? Nah, itu dia. Saya tunggu ya. Ini adalah zat antara. Intermediate bahasa Inggrisnya ya, bahasa Indonesianya zat antara. Nggak boleh zat antara tuh ada di hukum laju. Karena coba bayangkan, kita mau mengukur V. V itu sama dengan K2 kali ES. Si ES ini dibentuk dari reaksi 1. Dikonsumsi oleh reaksi minus 1 ya. Dikonsumsi lagi oleh reaksi 2. Ini ciri khas zat antara. Dia dibentuk tapi juga dipakai. Bagaimana cara kita menentukan molaritas sesuatu yang hilang timbul, ya kan? Oke, dari K1 terbentuk bisa saya tentukan. Tapi lama-lama hilang karena K-1 diambil ke sana, K2 diambil juga ke sana. Itulah ciri khas dari zat antara, dan itulah mengapa zat antara itu nggak boleh ada di persamaan laju karena nggak bisa ditentukan konsentrasinya. Namanya juga antara ya. Jangan-jangan dia terbentuk dalam satuan nanodetik, milidetik gitu. Gimana cara kita menentukan? Ya, paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? ES adalah zat antara. S itu zat antara, jadi tidak boleh ada di persamaan laju. Jadi sekarang kita gantikan ES dengan sesuatu yang bukan zat antara. Ya, biasanya kita turunkan suatu kesetimbangan. Yang reaksi pertama ini kan kesetimbangan ya. Kita sebutkan K lah namanya. K itu kan K1 per K-1 gitu ya. Ini sama dengan ES dibagi E plus S. Kan? Nah, dari sini nanti kalau kita turunkan persamaan ini, pertama kita ganti dulu E-nya supaya E-nya ini menjadi ES ya. Caranya adalah kalau enzim total yang kita masukkan itu konsentrasinya akan sama dengan enzim yang bebas setiap waktu ditambah enzim yang mengkompleks dengan substrat setiap waktu. Itu ya. Saya lanjutkan di sini. K akan sama dengan ES, lalu di bawahnya saya hilangkan kurung sikunya ya, supaya saya cepat menulisnya. Tapi tentunya harusnya ada kurung siku, karena dia konsentrasi. S itu ya. Ini E total dikurang ES, ditambah tambah dengan S. Ya. Lalu, E total dikalikan dengan K, dikurang ES dikalikan dengan K, T kurang ES ya, ditambah dengan S kali K, sama dengan ES. Ini kali ya, mohon maaf, ini kali. Sorry. Saya ulang ya. Ups, kok bisa dihapus? Saya hapus dulu. Nah, kesetimbangan bukan ditambah, maaf, dikali. Ini tentu saja kali. Kan dia produk bagi reaktan, ya kan? Pangkat koefisien masing-masing. Kita lihat kesetimbangan yang pertama, yang K ini. ES, ini E-nya saya ganti di sini dengan E total dikurang E. Karena ES itu akan sama dengan E total dikurang dengan nilai E. Kan gitu ya. Lalu di sini dikalikan dengan nilai S di sini. Maka K sama dengan ES. Ini ES ya. ES per E total dikali S dikurang ES dikali S. Benar nggak nih? K dikalikan dengan K kali E total S
kurang K kali ES kali S sama dengan ES. Nah, sekarang saya kumpulkan ES-nya supaya saya bisa menggantikan ES dengan benda lain yang tidak zat antara. ES plus K ES kali S. Aduh, kurang tempatnya ya. Nah, ini lanjut lagi, berarti sekarang ES. Nah, saya tambahkan kurung sikunya sekarang ya. S di sini akan sama dengan 1 ditambah K dikali S, benar nggak? Sama dengan K kali ET kali S. Betul atau tidak? Cari tulisan dulu ya. Ya, baterainya sudah menipis. Coba dilihat persamaan yang saya turunkan. Betul atau tidak? Maka di sini sebentar ya. Kamu juga coba turunkan ya. Oke, dah. Ya. Gimana? Penurunannya sudah betul? Maka ES sama dengan kali E. Satu. Ya. Lalu pindah ke atas. K E S kalau saya K S ya. Karena saya sudah garis. Ya, tesnya tidak boleh karena di TS 1 per tambah. Berikan istilah-istilah saya pindahkan ya. Sama kan ini tadi. Nah, dari sinilah buahnya samaan, mungkin pernah dengar Michael orang ya, bapak dan ibu. Siapa Michaelis dan bapak bla 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 dan ibu ya, bla. Bahwa V itu sama S per K. Dia persamaan. Gunakan untuk menentukan seberapa cepat reaksi yang dikatalisis oleh. Jadi Vmax sama dengan apa di sini? Sama kan coba yang merah dengan yang putih. Iya. Ibu maaf suara ibu putus-putus, Bu. Oh gitu. Bentar ya. Iya. Bentar dulu. Sekarang sudah terdengar? Nah, sekarang sudah jelas Ibu. Sudah ya. Oke, ya, maaf. Jadi saya sudah turunkan gitu ya persamaannya tadi seperti ini. Nanti kamu bisa lihat lagi. Saya peroleh V sama dengan K2 ETS per 1 per K plus S ya. Lalu saya dapatkan ini persamaannya. Inilah cikal bakal suatu persamaan enzimatis yang namanya persamaan Michaelis-Menten.
bentuknya adalah V sama dengan Vmax S per Km plus S. Inilah yang dinamakan persamaan Michaelis-Menten dari reaksi enzimatis seperti ini tadi, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau dibandingkan yang merah dengan yang putih, maka Vmax itu sama dengan apa? K2 kali ET bukan, Bu? Ya, Vmax sama dengan K2 kali dikali konsentrasi enzim total. Ya, total. T-nya di luar. Oke. Bagaimana dengan KM? KM itu apa? 1 per K, Bu. 1 per K. Jadi KM itu sama dengan konsentrasi siapa-siapa dibagi dengan siapa? Yuk, tadi K-nya apa? K-nya kan kesetimbangan ini ya, kesetimbangan yang ini kan? Ya. Apa ini Iya, K-nya? Bu. ES kan dibagi dengan S. Jadi KM itu apa? Gimana KM? Konsentrasi E kali konsentrasi S di per konsentrasi E. Bagi konsentrasi ES. Oke. Setuju ya semuanya. Lalu ada satu istilah lagi ya. K2 ini karena dia tahap penentu laju, orang juga sebut ini sebagai K-cap atau turnover number. Turnover number. Atau kadang-kadang dibuat singkatan TON gitu ya. Banyak turnovernya setiap waktu. K-cap. Lalu yang terakhir ada yang namanya efisiensi katalitik. Ini biasanya K-cap per km. Oke. Jadi Vmax adalah laju maksimum karena ini adalah konsentrasi enzim total. Jadi saat seluruh enzim itu sudah terpakai untuk mengkatalisis reaksi, barulah kita ketemu nilai Vmax. Ya. Km itu adalah E kali S per ES. Nah, sekarang saya tanya, kalau Vmax misalnya enzim saya dikatakan efisien gitu ya. Vmax-nya kira-kira besar atau kecil? Enzim yang lebih efisien. Misalnya kita membandingkan dua enzim yang berbeda ya. Sekarang saya tanyakan Vmax-nya itu besar atau kecil? Kira-kira semakin baik gitu yang kita inginkan itu Vmax-nya besar atau kecil? Yuk. Saya mau coba jawab, pilihannya dua aja ya, besar atau kecil. Silakan. Gimana? Vmax itu kira-kira maunya besar atau kecil? Sorry. Saya buka ini ya. Yuk, siapa lagi yang mau jawab? Kan saya sekarang punya 4 parameter ya. Saya punya Vmax, saya punya KM, saya punya K-cap, dan saya punya efisiensi katalitik. Kalau efisiensi katalitik tentunya semakin besar, semakin bagus. Ya kan? Kalau Vmax kira-kira gimana? Laju maksimumnya ya. Kira-kira inginnya besar atau kecil? Karena kita fokusnya kan ingin menghasilkan produk ya. Saya mau coba. Untuk Vmax. Untuk KM bagaimana? Untuk K-cap bagaimana? Mungkin langsung 3 aja. Siapa yang mau coba? Menurut saya Vmax itu harus besar misalnya ya atau kecil. KM itu harus besar atau kecil. K-cap itu baiknya ya, baiknya besar atau kecil. Yuk, silakan dicoba. Supaya tidak terlalu menghabiskan waktu ya. Sudah lewat sedikit dari jam 3. Suara saya masih terdengar?
Terdengar, Apakah Ibu. terputus ya? Oh, terdengar ya, ya. Oke, gimana? Saya mau coba, menurut saya Vmax itu harusnya besar atau kecil ya, gimana? Atau masih berpikir ya mungkin, berpikir keras. Coba dipikirkan dulu ya. Saya akan buatkan plot. Nah, ini adalah namanya plot Michaelis-Menten. Jadi Michaelis-Menten ini plotnya, tentunya bentuknya itu kita plot dari nilai V terhadap konsentrasi S ya. Dan bentuknya itu biasanya seperti ini. Nah, ini nilai yang kira-kira maksimum ini yang kita namakan Vmax. Ya. Lalu kalau kita ambil setengahnya, setengah Vmax di sini, ini adalah S yang sama dengan nilai Km. Itu ya. Jadi Vmax kita bisa peroleh dari kira-kira dia mulai mendatarnya di mana. Oke. Kalau Km kita ambil setengah Vmax. Nah, S di setengah Vmax ya. Kalau ini adalah setengah Vmax di sini. Ini ya. Ke sini itu setengah Vmax. Nah, ke sumbu X-nya itu adalah nilai dari Km. Nah, kira-kira inilah plot Michaelis-Menten. Plot MM ya, saya singkat saja. Oke. Nah, zaman dulu, dan kalau misalnya kamu ujian hanya punya kalkulator, ya, biasanya kita gunakan namanya bentuk transformasi linearnya. Karena, lihat, problemnya adalah memperkirakan Vmax-nya ini loh. Untuk mepet, dia kan seolah-olah asimptotik gitu ya, ke Vmax. Kita bisa memperkirakan ini dengan salah ya, kalau kita tidak lakukan namanya regresi non-linear. Sekarang software sudah bisa. Seperti Excel ya sudah bisa juga melakukan ini. Tapi kalau zaman dulu kan tidak bisa ya. Dan juga kalau kamu ujian biasanya hanya boleh pakai kalkulator, tidak boleh pakai software yang canggih. Supaya adil ya untuk semuanya gitu. Sehingga ada yang namanya transformasi linear menjadi persamaan Lineweaver-Burk. Nah, di persamaan ini sebetulnya bentuk sepernya saja. Ya, jadi yang dikotakin ini, lalu kamu satu perkan. Ya, akan menjadi 1 per V, gitu ya. Lalu 1 per Vmax, ya kan? Plus Km, plus Km per Vmax, dikali 1 per S. Nah, gitu. Jadi kalau untuk Lineweaver-Burk ini yang biasanya sering kita gunakan saat ujian karena ini kan persamaan linear ya. Diplotkan 1 per V dengan 1 per S. Nah, begini. Lalu nanti kamu menemukan persamaannya itu biasanya naik gitu ya. Dengan dia naik begini, kamu ketemu di kalkulator misalnya regresi linear Y sama dengan MX plus C. Nah, kemiringan atau nilai M ya, akan sama dengan nilai Km per Vmax. Nah, gitu ya. Lalu nilai C akan sama dengan nilai 1 per Vmax. Jadi dari sini kamu bisa temukan juga. Kalau kita punya data V dengan S, biasanya yang akan diberikan itu adalah semacam tabel. Ya. Dari hasil eksperimen, kamu akan variasikan konsentrasi S, lalu di sini ada laju. Biasanya kita ambil namanya laju inisial, ya, karena laju inisial itu yang paling tinggi biasanya. Nah, kamu punya nih data variasi substrat, lalu kamu temukan berapa kecepatannya berdasarkan variasi substrat tersebut. Ya. Nah, biasanya kita akan ubah dulu ini, data ini menjadi 1 pernya. Jadi tidak langsung data mentah ini dipakai, tapi diambil 1 pernya. Kalau kita hanya punya kalkulator, ya. Jadi ini datanya menjadi 1 per S, ini menjadi 1 per fenol. Ini V-nya fenol ya. 1 per fenol gitu. Ini juga fenol. Semuanya laju awal yang kita ambil. Ya. 1 per fenol. Nah, 1 per S ini jadikan sebagai X. 1 per fenol jadikan Y. Lalu kan kamu regresi ya.
regresi dengan kalkulator. Biasanya ketemu persamaan misalnya Y sama dengan BX plus A. Biasanya kalau kalkulatornya Casio ini yang keluar ya. Y sama dengan BX plus A. Nah, sama dengan ini tadi ya. B itu sama dengan KM per Vmax. Yang ini ya, ini kan B nih. B sama dengan KM per Vmax karena X-nya sama dengan 1/S. Y sama dengan 1/V0 ya kan? Maka sesuatu yang mengalihkan 1/S ini kan nilai B. Ini KM per Vmax. Yang satu lagi konstantanya adalah 1/Vmax. Atau di kalkulator ini dia menjadi B dan A. Nah, kira-kira gitu. Dari sini kamu akan peroleh berapa nilai Vmax dan berapa nilai KM. Jelas ya? Jadi dari data eksperimen saya ulang lagi. Kamu akan peroleh ini 1/S dan ini 1/V0 gitu ya. Biasanya sih kalau eksperimen hanya S dan V0. Tapi kalau ingin gunakan Lineweaver-Burk, kita seperkan dulu. 1/S dan 1/V0. Setelah datanya diperoleh, kita lakukan namanya regresi linear. Ya. Setelah dapat regresi linear lah kita bisa memperoleh Vmax-nya itu berapa, masukkan ke sini, nanti KM-nya sama dengan berapa. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, balik lagi pertanyaan saya ya sebelum ditutup. Kalau efisiensi katalitik pasti kita ingin nilainya sebesar mungkin. Bagaimana dengan Vmax, KM, dan KK? Ada yang mau coba jawab? Kalau nggak ada, saya terpaksa panggil ya. Seperti Pak Loka juga. Save. Ya, sudah saya save, nanti saya bagikan ya. Oke, saya panggil. Atau si Diki mau coba jawab? Mau coba jawab, Bu. Oke, silakan. Gimana? Tadi yang efisiensinya kan yang dibutuhkan itu besar, semakin besar. Yang diinginkan besar, betul. Maka dari itu KM yang dibutuhkan itu kecil, terus Vmax-nya besar, terus KK-nya besar. Ya, ini adalah jawabannya betul ya. Kita juga bisa lihat Vmax itu kan laju maksimum ya. Tentunya kita ingin enzim ini lajunya kan semakin cepat yang paling bagus ya. Jadi kita ingin plot ini sebenarnya semakin ke atas, tandanya dia bisa mencapai kecepatan yang tinggi. Maka betul kita ingin cari nilai yang besar ya. Tentunya karena Vmax ini K2 kali enzim total, kalau kita ingin Vmax besar, K2 ini kan sebanding ya. Jadi K2 ini kita juga ingin nilainya besar. Nah, untuk KM kita justru enzim yang lebih kuat mengikat substrat ya. Ini adalah berbicara tentang ikatan pada substrat. Itu justru akan lebih kuat kalau dia lebih kecil, gitu ya. Kamu bisa lihat dari persamaan ini. Kalau KM itu nilainya besar, artinya kan pembagi lebih besar daripada yang dibagi. Justru dia lebih senang membentuk enzim bebas plus substrat bebas, tandanya dia tidak senang berikatan, ya. Justru kalau KM-nya kecil, berarti ES-nya ini besar, tandanya dia senang membentuk ES. Oleh sebab itu KM ini sering juga kita namakan, khusus KM ya, ini namanya afinitas enzim terhadap substrat. Jadi kekuatan dia untuk mengikat, di mana semakin kecil nilai KM tersebut, semakin tinggi kesukaan atau afinitas enzim terhadap substratnya. Ya. Silakan, sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau belum, kita bisa lihat contoh datanya ya, tapi tentu ini nanti kamu lakukan di eksperimen. Nah, kira-kira datanya tuh begini ya. Kamu punya data V seperti yang tadi saya kasih tahu, V0, lalu kamu punya konsentrasi substrat. Jadi ada V0 dan ada substrat gitu ya. Nah, karena ini V0 dan ini substrat, biasanya bisa diedit, bentar, saya edit ya. Ini kan kamu punya V0 dan kamu punya substrat. Nah, biasanya kalau kita hanya mengandalkan kalkulator, kita ubah dulu data ini menjadi data 1/V dan data 1/V dan data 1/S. Jadi diseperkan semua ya, 1/217 gitu ya, 1/325, ini 1/0,8, ini setengah dan seterusnya. Gitu ya.
Lalu dari sini di regresi linear. Masih ingat siapa Y-nya, siapa X-nya? Kan Y sama dengan BX plus A tadi ya. X-nya 1/S, Bu. X-nya adalah, nih, jadikan ini X. Ini adalah Y tentu saja ya. Kamu ambillah kalkulator kamu, merek apapun gitu ya. Lalu mod, reg, ya kan. Kalau nggak salah mod, reg, terus biasanya kalau kalkulator saya nomor 2 ya untuk regresi linear begitu. Masukkan pasangan datanya, jangan kebalik ya. Kalau kita regresi linear, kita masukin kan X, Y. Jangan ini, itu. Yang benar adalah 1/S, 1/V. Ya. Masukin, pencet M plus biasanya kalau saya. Masuklah pasangan data 1. 1/0,8, 1/217 M plus. Lalu biasanya dia bilang N sama dengan 1. Sudah masuk datanya 1. Ya. Berikutnya, setengah, 1,325. Lalu M plus, masuk N sama dengan 2. Udah masuk nih data 2. Lakukan sampai data yang terakhir. Ya, jadi ada 5 di sini. Sampai N sama dengan 5 nanti. Selesai. Kan? Lalu kamu lakukan regresi linear. Nanti dia akan bilang, oh B sama dengan sekian, A sama dengan sekian. Ada yang masih ingat B dan A ini sama dengan apa? Ada yang masih ingat nggak? Nggak usah buka slide ya. Yang harus kamu ingat itu yang Michaelis-Menten-nya ya. Saya juga nggak hafal. Yang gitu. BKM per Vmax, Bu. Oh, ada yang hafal, bagus ya. Kalau A gimana? Ya. A-nya 1/Vmax. Iya. Yang kamu harus hafal itu Michaelis-Menten ya. Michaelis-Menten itu bunyinya V atau V0 itu sama dengan Vmax S kali nih ya. Kali ini KM plus S. Ini harus dihafal. Ini adalah jantungnya kinetika enzim ya. Nah, kalau regresi linearnya Lineweaver-Burk, kalau saya biasanya saya seperkan manual ya. Tapi kalau kamu mau hafal boleh juga. Jadi nanti B-nya sama dengan KM per Vmax. Biasanya kita ambil A dulu kan. Kita ambil A dulu. Kita ambil nilai A dulu ya. Dari A ketemu dulu Vmax-nya berapa. Masukin ke sini. Kalikan dengan B. Dapatlah nilai KM. Nah, di sini kamu bisa temukan nih. Nilai KM-nya jadi berapa dilaporkan. Vmax-nya berapa. Bandingkan dengan enzim yang lain. Mana yang lebih suka mengikat substrat. Berarti bandingkan nilai KM-nya. Ya. Mana yang lebih cepat mengkatalisis reaksi. Bandingkan nilai Vmax-nya. Kira-kira seperti itu. Balik lagi ke sini ya. Jadi saat kita belajar enzim atau kita melakukan eksperimen dengan enzim terkait enzim apapun, biasanya kita ingin melaporkan Vmax dan KM-nya itu berapa dan dibandingkan dengan data yang lain. Nah, biasanya karena Vmax ini kan bergantung pada konsentrasi enzim ya. Vmax sama dengan K2 kali ET. Biasanya kalau di database enzim, yang tercantum itu adalah KM dan KCAT, karena dua parameter ini tidak bergantung pada konsentrasi enzim. Ya, saya buat di sini terakhir. Biasanya kalau di database enzim salah satunya namanya Brenda ya, kayak nama orang. Yang tercantum itu data KCAT dan data KM. Karena mereka berdua tidak bergantung pada konsentrasi enzimnya itu berapa. Sehingga bisa dibandingkan ya. Meskipun konsentrasi enzim kita berbeda, karena dua parameter ini tidak bergantung pada enzim, bisa kita bandingkan enzim kita dengan enzim orang lain. Termasuk efisiensi katalitik, kita tentukan dari KCAT per KM. Ya. Untuk Vmax ini adalah parameter yang bergantung pada konsentrasi enzim. Nah, kalau dari grafik Lineweaver-Burk tadi, kamu kan ketemu Vmax dan ketemu KM. Nah, tinggal dari sini biasanya kita olah datanya, kita hitung KCAT-nya, di mana KCAT tentu saja sama dengan Vmax bagi konsentrasi enzim total yang dimasukkan. Barulah dibandingkan KCAT saya berapa, KM saya berapa, bandingkan dengan enzim yang lain. Semakin besar efisiensinya, artinya tentu saja enzimnya lebih efisien. Mungkin kira-kira seperti itu. Ya. Nah, untuk eksperimen kamu, nanti ada 2 ya, tapi belum tahu yang mana yang dipilih. Salah satunya itu enzim amilase. Nah, tentu kamu tidak akan membeli enzim amilase, kan merepotkan sekali ya. Kira-kira kamu bisa ambil dari mana enzim amilase? Di air liur bukan, Bu? Nah, itu ya. Memang, nanti kamu akan praktikum kalau jadi amilase ya, menggunakan air liurmu. Ya, kamu bandingkan.
Mana yang lebih efisien ya? Punya siapa tadi namanya? Uni gitu ya? Atau punya Sidiki, mana yang amilasenya lebih efisien? Kamu bisa bandingkan nanti ya dari efisiensi katalitik. Kalau sampai menghitung ini, tapi mungkin tidak sampai sini ya. Nanti kita lihat modulnya lah bersama-sama. Oke? Ya, mungkin itu tentang enzim. Sekali lagi, ini adalah aspek praktisnya ya, bagaimana secara eksperimen itu kamu menentukan ya Vmax dan Km secara perhitungannya. Nanti praktikumnya tentu saja akan ada modul di mana ada tahap-tahap ya. Termasuk perhitungan ini juga nanti akan didetailkan. Jadi kamu tinggal melakukan. Tapi sekarang saya berikan dulu pengantarnya sehingga kebayang apa sih nanti yang akan dihitung gitu ya. Vmax Km itu artinya apa gitu. Itu tentu saja nanti juga termasuk materi praktikum selain materi ujian. Oke. Ini akan saya upload ya ke Teams ya, dan videonya juga nanti diupload. Oke, lebih ya waktunya. Ternyata panjang juga diskusi kita. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya, boleh lah mungkin